Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini, kita punya kisah yang benar-benar bikin hati hangat dan mata berkaca-kaca. Seorang penyanyi muda berbakat dari Banyuwangi, Farel Prayoga, yang kita kenal lewat suara merdunya dan kerendahan hatinya, ternyata baru saja mendapatkan kejutan luar biasa dari sosok publik figur yang penuh kebaikan hati, Ivan Gunawan. Ya, teman-teman, kejadian ini bukan sekadar pertemuan biasa. Bayangkan saja, dari awal perjalanan Farel yang penuh perjuangan, hingga akhirnya diundang ke acara besar yang dipandu langsung oleh Ivan Gunawan. Suasana haru, tawa, dan kejutan demi kejutan terjadi di atas panggung. Dalam cerita kali ini, kita akan mengikuti langkah demi langkah perjalanan Farel dari rumahnya di Banyuwangi, bertemu langsung dengan Ivan Gunawan di Jakarta, sampai momen tak terlupakan saat ia menerima hadiah istimewa yang mengubah hidupnya. Ada pesan mendalam, ada rasa syukur, dan ada banyak momen yang akan membuat kita semua belajar arti kerja keras dan kebaikan hati. Jadi, siapkan diri kalian, duduk yang nyaman, dan nikmati kisah ini sampai selesai. Karena percayalah, setiap detiknya akan membuat kalian semakin kagum pada perjalanan hidup seorang Farel Prayoga. Oh iya, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian supaya lebih banyak orang yang terinspirasi. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita mulai ceritanya. Pagi itu, Farel Prayoga baru saja selesai membantu ibunya membersihkan teras rumah. Udara Banyuwangi terasa segar, namun pikirannya masih penuh dengan jadwal manggung minggu ini. Ia tak menyangka akan menerima telepon dari seorang manajer acara di Jakarta. Suara di ujung telepon menyampaikan bahwa Farel mendapat undangan untuk hadir di acara spesial yang akan dipandu oleh Ivan Gunawan. Farel awalnya ragu. Ia belum pernah bertemu langsung dengan desainer sekaligus presenter terkenal itu. Namun, manajer acara meyakinkannya bahwa ini adalah kesempatan langka yang mungkin akan membawa kebahagiaan tersendiri. Mas Farel, Mas Igun sudah lama ingin bertemu langsung dan ngobrol santai dengan kamu, ujar sang manajer. Setelah menutup telepon, Farel menceritakan undangan itu kepada ibunya. Wajah ibunya terlihat bahagia sekaligus bangga. Nak, ini bisa jadi langkah baru buat kamu. Siapa tahu ada rezeki besar, ucap ibunya sambil menepuk bahu Farel. Farel mulai mempersiapkan pakaian terbaiknya. Ia ingin tampil sopan namun tetap menunjukkan gaya khas anak Banyuwangi. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apa yang akan terjadi nanti. Apakah ia hanya akan diwawancara? Atau mungkin diajak kolaborasi? Beberapa jam kemudian, ia menerima pesan lokasi dan detail acara. Acara itu ternyata akan diadakan di sebuah studio televisi besar di Jakarta, dengan penonton yang cukup banyak. Rasa gugup mulai muncul, namun semangatnya tetap tinggi. Ibu Farel pun mulai sibuk menyiapkan bekal dan memastikan semua perlengkapan anaknya aman. Ingat nak, tetap rendah hati dan sopan ya, pesan ibunya sambil tersenyum hangat. Malamnya, Farel tak bisa tidur nyenyak. Bayangan tentang pertemuan dengan Ivan Gunawan terus berputar di kepalanya. Ia membayangkan sosok Igun yang penuh gaya, ramah, dan selalu membawa keceriaan. Tak lupa, ia memanjatkan doa sebelum tidur. Ia memohon agar pertemuan besok membawa berkah, bukan hanya untuk dirinya,
tetapi juga untuk keluarganya. Dan di balik rasa penasarannya, Farel tak pernah membayangkan bahwa pertemuan itu akan mengubah hidupnya. Bahkan, ia belum tahu bahwa sebuah hadiah istimewa sedang menantinya. Esok pagi, perjalanan Farel menuju Jakarta pun dimulai, membawa harapan dan tanda tanya besar di hatinya. Kereta eksekutif yang membawa Farel dan ibunya mulai melaju meninggalkan stasiun Banyuwangi. Dari jendela, Farel memandangi sawah yang perlahan berganti menjadi deretan rumah dan kota. Ibunya duduk di samping, sesekali tersenyum sambil memegang tas kecil yang berisi dokumen penting. Di dalam hatinya, Farel merasa sedikit gugup memikirkan acara nanti. Sepanjang perjalanan, beberapa penumpang mengenali Farel. Ada yang meminta foto, ada pula yang menyapanya dengan ramah. "Mas Farel, sukses terus ya," ucap seorang ibu sambil menepuk bahunya. Farel membalas senyum, mencoba tetap rendah hati meskipun namanya kini cukup dikenal. Ibunya beberapa kali mengingatkan agar Farel makan dan minum cukup supaya tidak lemas saat tampil. "Kalau sudah sampai Jakarta, kamu pasti langsung sibuk. Jadi makan dulu sekarang," katanya sambil menyodorkan bekal nasi bungkus. Kereta terus melaju. Farel sempat memejamkan mata, membayangkan seperti apa studio televisi besar itu. Ia membayangkan Ivan Gunawan menyapanya di panggung, mungkin dengan gaya khasnya yang penuh tawa. Namun, ia sama sekali tak terpikir bahwa sosok Igun menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pertemuan. Di sebuah stasiun besar, kereta berhenti agak lama. Udara mulai berbeda, terasa lebih padat dan ramai. Farel merasakan suasana yang jauh dari kampung halamannya yang tenang. Saat sore mulai turun, kereta pun mendekati Jakarta. Lampu-lampu kota yang menyala membuat Farel terpesona. "Wah, rame banget, Bu. Kayak nggak ada tidur," ucapnya sambil tersenyum kecil. Ibunya hanya tertawa, tahu bahwa anaknya sedang menahan rasa takjub. Setibanya di stasiun Gambir, mereka disambut seorang tim dari acara. Mobil mewah sudah menunggu untuk membawa mereka ke hotel. Perjalanan itu terasa singkat, namun hati Farel terus berdegup kencang. Di hotel, Farel diberi waktu istirahat. Namun, meski tubuhnya lelah, pikirannya tetap melayang pada acara besok. Ia merasakan ada sesuatu yang akan mengejutkannya. Dan entah kenapa, hatinya seperti memberi tanda bahwa ini bukan sekadar undangan biasa. Pagi hari di hotel, suasana penuh semangat. Tim produksi acara menjemput Farel dan ibunya. Mereka dibawa langsung menuju studio televisi besar yang berdiri megah di tengah kota. Saat turun dari mobil, Farel menatap bangunan itu dengan kagum. Di pintu masuk, ia disambut oleh beberapa kru. Mereka ramah dan langsung mengarahkan Farel ke ruang makeup. Di sana, lampu-lampu besar mengelilingi cermin, dan para penata rias sibuk mempersiapkan para bintang tamu. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan sosok tinggi besar dengan senyum lebar masuk. "Hai, ini pasti Farel yang terkenal itu ya?" Suara khas Ivan Gunawan terdengar menggelegar. Farel bangkit dari kursi, menyalami Igun dengan penuh hormat. Igun tertawa kecil, "Aduh, kamu lebih ganteng dari yang di TV, loh." Semua orang di ruangan ikut tertawa, membuat suasana jadi hangat. Farel yang awalnya tegang mulai merasa nyaman. Ivan mulai mengajak ngobrol, menanyakan asal-usul Farel, bagaimana ia memulai karir,
dan kehidupan keluarganya. Obrolan mengalir begitu saja, seakan mereka sudah lama kenal. Aku suka banget sama lagu-lagu kamu, bikin hati adem, ujar Igun sambil menepuk bahu Farel. Ibunya yang duduk di sudut ruangan hanya tersenyum bangga melihat anaknya diperlakukan begitu hangat. Ia tak menyangka sosok seterkenal Igun bisa begitu ramah dan perhatian. Setelah sesi rias selesai, Igun mengajak Farel ke panggung untuk mencoba posisi sebelum siaran. Panggung itu dipenuhi lampu sorot, kamera besar, dan dekorasi mewah. "Nanti kamu duduk di sini ya, biar nyaman," kata Igun sambil menunjukkan kursi khusus di sebelahnya. Beberapa kru tampak sibuk, namun suasana tetap cair karena candaan Igun yang tak pernah berhenti. Farel merasa seperti berada di rumah sendiri, padahal ini adalah pertama kalinya ia tampil di acara sebesar itu. Namun di balik tawa dan candaan itu, Igun sudah memikirkan momen puncak acara nanti, momen di mana ia akan memberi kejutan yang membuat semua orang terharu. Lampu sorot menyala terang, musik pembuka menggelegar, dan penonton di studio bersorak riuh. Farel duduk di kursi yang sudah disiapkan, tepat di sebelah Ivan Gunawan. Wajahnya tersenyum namun jantungnya berdegup kencang. Igun membuka acara dengan gaya khasnya yang penuh semangat. "Selamat datang di acara kita yang selalu bikin hati happy. Dan hari ini spesial banget karena ada bintang tamu yang luar biasa, Farel Prayoga." Sorak Igun sambil memandang Farel dengan tatapan bangga. Penonton langsung bertepuk tangan meriah. Farel menunduk sedikit, merasa terharu dengan sambutan itu. "Terima kasih banyak, Mas Igun," ucapnya pelan namun penuh rasa hormat. Acara mulai mengupas perjalanan karir Farel, dari menyanyi di panggung kecil hingga dikenal di seluruh Indonesia. Foto-foto masa kecilnya ditampilkan di layar besar, membuat suasana hangat. Farel bercerita tentang perjuangannya membantu keluarga, manggung dari satu kota ke kota lain, dan rasa syukurnya atas dukungan banyak orang. Penonton terlihat fokus mendengarkan, beberapa bahkan terlihat berkaca-kaca. Igun sesekali menyelipkan candaan untuk mencairkan suasana. "Kalau kamu nyanyi, aku nggak mau nyanyi lagi deh, kalah adem," ucapnya sambil tertawa, disambut tawa penonton. Tak lama, Farel diminta menyanyi satu lagu andalannya. Suaranya yang merdu memenuhi studio, membuat semua terdiam. Bahkan Igun tampak terpesona, matanya sedikit berkaca-kaca. Selesai bernyanyi, Farel mendapat tepuk tangan panjang. Igun menepuk bahunya dengan lembut. "Kamu ini bukan cuma berbakat, tapi juga punya hati yang besar," ucapnya tulus. Namun, yang belum Farel ketahui adalah bahwa semua ini hanyalah bagian awal dari kejutan besar yang akan segera datang. Setelah sesi tanya-jawab, suasana di studio mulai berubah. Lampu dibuat sedikit redup, dan layar besar di belakang panggung menampilkan cuplikan video perjalanan hidup Farel. Ada momen ia tampil di panggung desa, membantu ibunya di rumah, hingga wawancara singkat tentang cita-citanya. Farel menatap layar itu dengan mata berbinar. Ia tidak tahu dari mana kru acara mendapatkan semua rekaman itu. Bahkan ibunya di kursi penonton tampak menyeka air mata. Tiba-tiba, Igun berdiri dan berjalan ke arah tengah panggung. "Farel, aku sudah lama mengagumi perjuangan kamu. Kamu berjuang bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluargamu," ucapnya dengan nada serius. Farel ikut berdiri,
bingung apa yang akan terjadi. Penonton hening, hanya suara musik lembut yang terdengar. Lalu, dari belakang panggung, beberapa kru membawa sebuah kotak besar yang dibungkus rapi. Kotak itu diletakkan tepat di depan Farel. "Ini, hadiah kecil dari aku untuk kamu," kata Igun sambil tersenyum lebar. Farel menatap kotak itu, hatinya berdebar. Ia melirik ibunya, yang juga terlihat penasaran. "Boleh dibuka?" tanya Farel. "Boleh banget," jawab Igun sambil mengangguk antusias. Saat pita dibuka, kotak itu mengungkap sebuah benda yang membuat Farel ternganga. Di dalamnya ada kunci mobil baru dengan desain elegan, disertai sebuah amplop tebal. Penonton langsung bersorak, "Ini untuk memudahkan kamu saat manggung ke berbagai tempat, biar nggak capek di jalan," jelas Igun. Farel terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tak pernah membayangkan akan menerima hadiah sebesar itu. Begitu melihat kunci mobil dan amplop tersebut, Farel tak kuasa menahan air matanya. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, sementara penonton memberikan tepuk tangan panjang. Igun mendekat, memeluknya dengan hangat. "Kamu pantas mendapatkan ini, Rel. Aku cuma ingin kamu semakin semangat berkarya," ucapnya lembut. Ibunya yang duduk di kursi penonton akhirnya dipanggil naik ke panggung. Langkahnya gemetar, matanya basah oleh air mata haru. Begitu sampai di depan panggung, ia langsung memeluk anaknya erat. "Terima kasih, Mas Igun, ini terlalu berharga untuk kami," ucap sang ibu sambil terisak. Igun hanya tersenyum, lalu meraih tangan sang ibu dan menciumnya dengan penuh hormat. Suasana di studio menjadi sangat emosional. Beberapa penonton terlihat mengusap air mata, bahkan beberapa kru acara tak kuasa menahan haru. Farel akhirnya bicara dengan suara bergetar, "Saya nggak tahu harus bilang apa, terima kasih banyak, Mas Igun. Semoga kebaikan Mas Igun dibalas berlipat-lipat oleh Tuhan." Igun hanya mengangguk sambil menepuk bahu Farel. "Yang penting, terus semangat, jangan lupa sama asal-usulmu." Momen itu membuat suasana di studio begitu hangat. Tak ada yang menyangka seorang bintang sebesar Igun bisa memberi perhatian sedalam itu pada seorang penyanyi muda dari Banyuwangi. Setelah penonton mulai tenang, Igun memberi isyarat kepada kru untuk membawa sesuatu lagi. Kali ini, yang dibawa adalah sebuah kotak kayu berukir indah. "Rel, ini hadiah tambahan," kata Igun sambil membuka kotak itu. Isinya adalah jam tangan mewah dengan ukiran nama Farel Prayoga di bagian belakangnya. Farel terkejut lagi. "Waduh, Mas, ini mahal banget, saya nggak enak," ucapnya sambil tersenyum kaku. Igun menggeleng. "Bukan soal mahal atau murah, tapi ini simbol waktu. Aku mau kamu ingat, waktu itu berharga. Gunakan waktumu untuk hal yang bermanfaat." Penonton kembali bertepuk tangan, menghargai makna dalam ucapan Igun. Ibunya Farel menatap jam itu dengan bangga, merasa anaknya dihargai bukan hanya sebagai penyanyi, tapi juga sebagai pribadi. Farel mengenakan jam tersebut di pergelangan tangannya, lalu menatap Igun dengan tatapan tulus. "Terima kasih, Mas. Saya janji akan terus mengingat pesan ini," ucapnya. Kejutan demi kejutan membuat Farel hampir tak percaya ini nyata. Rasanya seperti mimpi yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Namun Igun belum selesai. Ia mengisyaratkan bahwa ada satu kejutan terakhir yang akan ia ungkap sebelum acara berakhir. Ceria.
Igun meminta semua penonton berdiri. Kita mau rayakan perjalanan Pharrell dengan cara yang spesial, ucapnya. Dari belakang panggung, muncullah beberapa teman dan rekan musisi Pharrell yang datang tanpa memberi tahu sebelumnya. Mereka membawa kue besar bertuliskan, "Selamat Pharrell, terus berkarya." Pharrell terpana. Ia memeluk satu persatu temannya, tak menyangka mereka rela datang jauh-jauh demi momen ini. Igun lalu mengambil mikrofon dan berkata, "Mulai hari ini, aku juga akan bantu mempromosikan karya-karya Pharrell di sosial media aku. Biar lebih banyak orang tahu suaranya yang luar biasa." Penonton bersorak lagi, sementara Pharrell menatapnya dengan rasa syukur yang tak terhingga. "Mas, saya benar-benar nggak ngangka," ucapnya. Kue pun dipotong, dan Pharrell memberikan potongan pertama untuk ibunya, lalu untuk Igun. Semua orang di studio ikut bernyanyi, membuat suasana semakin meriah. Hari itu, Pharrell merasa bukan hanya mendapat hadiah benda, tapi juga hadiah berupa jaringan, dukungan, dan keluarga baru di dunia hiburan. Selesai acara, Pharrell dan ibunya dibawa ke belakang panggung. Mobil baru yang dihadiahkan Igun sudah terparkir rapi dengan pita besar di atasnya. Pharrell duduk di kursi pengemudi, mencoba menyalakan mesin. Suara halus mobil itu membuatnya tersenyum lebar. "Wah, enak banget," katanya sambil tertawa. Igun datang menghampiri, "Nah, ini resmi jadi milik kamu. Jaga baik-baik ya." Ibunya menatap mobil itu sambil berulang kali mengucap syukur. "Mas, terima kasih. Kami nggak pernah membayangkan bisa punya mobil sebagus ini," ucapnya. Igun hanya menjawab dengan sederhana, "Selama itu bisa membantu, aku senang." Mereka lalu mengobrol santai di belakang panggung. Igun memberi banyak nasihat tentang karir, manajemen waktu, dan menjaga sikap di dunia hiburan. Pharrell mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap pesan di hatinya. Malam itu, Pharrell pulang ke hotel dengan hati yang penuh rasa syukur. Ia memandangi kunci mobil dan jam tangan di meja, seakan ingin memastikan semua itu nyata. Keesokan harinya, Pharrell dan ibunya kembali ke Banyuwangi. Perjalanan pulang terasa berbeda. Mereka membawa bukan hanya barang, tetapi juga cerita yang akan dikenang seumur hidup. Setibanya di rumah, tetangga-tetangga berdatangan untuk melihat mobil baru Pharrell. Mereka semua kagum dan ikut bangga. Pharrell bercerita kepada mereka tentang kebaikan Ivan Gunawan, tentang nasihat-nasihat yang ia terima, dan tentang kejutan yang membuatnya terharu. Hari-hari berikutnya, semangat Pharrell untuk berkarya semakin besar. Ia mulai merencanakan lagu-lagu baru, berani mencoba ide-ide segar, dan menjaga hubungan baik dengan semua pihak yang pernah membantunya. Ia sadar bahwa hadiah dari Igun bukan sekadar mobil atau jam tangan, tapi simbol kepercayaan bahwa ia mampu melangkah lebih jauh. Ibunya setiap hari mengingatkan, "Nak, hadiah itu jangan membuatmu sombong. Jadikan itu pengingat untuk terus rendah hati." Pharrell mengangguk, menyadari bahwa semua ini adalah amanah. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk membuktikan bahwa kepercayaan itu tidak salah. Momen bersama Igun akan selalu menjadi titik balik dalam hidupnya, momen yang membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah. Teman-teman, itulah kisah luar biasa Pharrell Prayoga yang mendapatkan hadiah istimewa dari Ivan Gunawan. Dari perjalanan penuh perjuangan hingga momen haru di atas panggung, semua ini membuktikan bahwa kerja keras,
ketulusan, dan sikap rendah hati akan selalu membawa berkah yang indah. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus berusaha, bersyukur, dan tidak pernah lelah berbuat baik. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan like, tulis komentar kalian di bawah, dan tentu saja subscribe channel ini, supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat, tetap rendah hati, dan teruslah menebar kebaikan.